Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 1913000030 dari PGMI 4A. Saya merupakan salah satu mahasiswa Institut Pesantren Matoli'ul Falah. Video ini saya buat guna memenuhi tugas simulasi permainan edukatif mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Isrof Fuaidi LLM. Selanjutnya, dalam video ini saya akan mereview salah satu permainan edukatif yaitu Blockly. Ada yang tahu apa itu permainan Blockly? Blockly merupakan permainan programmer masa depan yang mana permainan ini mengajarkan beberapa pemrograman dengan menampilkan beberapa dasar-dasar bahasa pemrograman seperti if, then, else, dan lain-lain. Dengan belajar menggunakan game Blockly, anak-anak dapat belajar pengulangan instruksi atau looping atau meminta komputer membuat pilihan dari instruksi yang ada atau kondisional. Selain itu, Blockly memungkinkan pengguna untuk membuat dan menjalankan program dengan hanya mengatur beberapa balok. Jadi, programmer pemula dari segala usia dapat belajar dengan game ini. Apa saja permainan yang dimainkan di Blockly ini? Iya, permainan Blockly menyajikan 8 permainan, yaitu ada puzzle, maze, bird, turtle, movie, music, phone tutor, phone. Bagaimana cara memainkan semua permainan itu? Iya, di video ini saya akan memberikan beberapa cara memainkannya dengan menggunakan dua alternatif alat, yaitu smartphone dan laptop. Hal tersebut agar dapat mengetahui bagaimana perbedaan tampilan antara keduanya. Di sisi lain, dalam memainkan permainan ini, pengguna tidak perlu untuk mendownload aplikasi karena permainan Blockly ini bersifat open source, yang mana pengguna dapat mengakses permainan ini secara gratis, yaitu dengan hanya mengunjungi situs Blockly Games di Google. Review permainan yang pertama adalah puzzle atau teka-teki. Jadi, pada permainan ini, teka-teki ini berupa pengenalan bentuk-bentuk Blockly yang dibuat seperti puzzle, yang mana potongan-potongan dari puzzle tersebut dapat disatukan. Ini adalah tampilan permainan Blockly di smartphone yang mana bahasanya dapat diatur sesuai keinginan. Dan ini adalah tampilan permainan Blockly di laptop yang mana bahasanya dapat diatur juga sesuai keinginan. Jadi, cara bermain puzzle ini yaitu dengan menjodohkan nama hewan dengan gambar yang telah tersedia. Selain itu, setiap satu hewan diberi pilihan berapa kaki yang dimiliki dan ciri khas dari hewan tersebut. Review permainan yang kedua adalah maze atau labirin. Jadi, permainan ini berupa pengantar bentuk belajar pengulangan instruksi atau looping dan membuat pilihan dari instruksi yang ada atau kondisional. Permainan ini dimulai dari yang sederhana, tetapi levelnya lebih menantang dari sebelumnya. Tingkat level yang didapatkan pada permainan ini mencapai 10 level, yang mana dalam setiap levelnya ini sudah mulai mengenal bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah JavaScript, seperti perintah untuk bergerak maju atau move forward. Kemudian ada perintah untuk pengulangan atau repeat until do, atau dalam bahasa scriptnya yaitu while not done. Selanjutnya, terdapat pula perintah untuk belok ke kanan atau turn right. Kemudian perintah untuk belok ke kiri atau turn left, dan lain-lain. Jadi, cara bermain maze atau labirin yaitu dengan menggerakkan labirin agar dapat sampai pada tujuan menggunakan pilihan instruksi yang ada. Seperti pada level 1, untuk menggerakkan labirin menggunakan instruksi move forward. Nah, setelah selesai bermain akan muncul sebuah bahasa pemrograman JavaScript yaitu perintah bergerak maju atau move forward. Selanjutnya, apabila level 1 menyelesaikan 2 baris JavaScript, maka untuk level 2 dapat menyelesaikan 5 baris JavaScript. Selanjutnya, akan bertambah pula baris JavaScript-nya apabila naik level semakin tinggi. Review
Review permainan yang ketiga adalah bird atau burung. Nah, bentuk permainan ini adalah kondisional yang semakin kompleks dalam pembelajaran. Untuk lebih mudah menyebutnya adalah bermain titik koordinat. Tingkat level yang didapatkan pada permainan ini mencapai 10 level, yang mana dalam setiap levelnya ini sudah mengenal bahasa pemrograman seperti heading yang berarti arah jalan sesuai dengan titik koordinat yang ada. Jadi, permainan ini melatih bagaimana memperkirakan titik koordinat yang tepat agar seekor burung dapat memakan cacing untuk kemudian mendapatkan sebuah telur dalam sarang. Jadi, cara bermain bird atau burung yaitu dengan mengeklik heading yang terdapat titik koordinatnya. Kemudian, memperkirakan titik koordinat berapa yang dapat melewati cacing menuju sarang telur. Setelah level 1 terselesaikan, selanjutnya adalah level 2, yaitu tidak jauh beda dari level 1. Akan tetapi, pada level 2 ini telah menambah bahasa pemrograman, seperti perintah if yang berarti jika, perintah do yang berarti kerjakan, perintah else yang berarti lainnya, dan perintah does not have worm yang berarti tidak memiliki cacing. Review permainan yang keempat adalah turtle atau kata. Bentuk dari permainan ini adalah level looping yang lebih jauh, seperti membuat program gambar bangun datar. Pada level 1 akan disajikan perintah untuk menggambar persegi. Nah, tingkat level yang didapatkan pada permainan ini mencapai 10 level, yang mana dalam setiap levelnya mengenal bahasa pemrograman, seperti repeat times do, yang memiliki arti bahwa mengulangi beberapa kali pengerjaan dengan panduan bergerak maju atau mundur dan putar ke kanan atau ke kiri dengan memperkirakan titik koordinat yang tepat dalam membuat bangun datar. Selain itu, pada permainan ini mulai mengenal program memilih warna untuk objek yang sedang digambar. Jadi, cara bermain turtle atau kata yaitu dengan cara mengedrak blok yang bertuliskan repeat times do, kemudian memilih berapa ulang pengerjaan dalam menggambar bangun datar tersebut. Untuk level 1 ini, karena menggambar persegi, jadi waktu ulang pengerjaan yaitu 4 kali dengan menambahkan blok maju ke depan sebesar 100 derajat dan putar ke kanan sebesar 90 derajat. Selanjutnya, untuk level 2 menggambar segi 5. Caranya sama dengan level 1, hanya saja pada level 2 ini menambah waktu ulang pengerjaan dan putaran. Selanjutnya, untuk level 3 menggambar bintang. Caranya sama dengan level 1 dan level 2. Perbedaannya hanya pada penambahan warna dan putaran. Jadi, waktu ulang pengerjaan yaitu 5 kali dengan menambahkan blok maju ke depan sebesar 100 derajat dan putar ke kanan sebesar 144 derajat serta penambahan warna sesuai kebutuhan. Review permainan yang kelima adalah movie atau film. Permainan ini berisi pengantar persamaan matematika, misalnya menggunakan bentuk sederhana untuk menggambar orang. Jadi, pada permainan ini membuat bentuk sederhana dari sebuah bangun datar untuk menggambar jadi seseorang, baik yang dapat bergerak maupun yang tidak. Jadi, cara bermain movie atau film yaitu dengan memanfaatkan blok yang tersedia, seperti pada blok movie yang menyediakan 3 bentuk bangun datar sederhana meliputi lingkaran, persegi panjang, dan sebuah garis, serta terdapat pula blok color yang digunakan untuk memilih warna sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, review permainan yang keenam adalah music, yang mana berupa permainan pengantar fungsi. Jadi, pada permainan ini menggunakan fungsi untuk menulis musik. Setelah itu, musik tersebut dapat diputar. Nah, tingkatan level pada permainan ini mencapai 10 level dengan memasukkan beberapa not yang tersedia pada blok musik sesuai dengan perintah yang disediakan.
Jadi, cara bermain musik yaitu dengan memanfaatkan fungsi yang tersedia pada blok musik, kemudian mengedraknya sebanyak perintah yang ada. Setelah itu, jalankan program, maka akan terdengar irama musik yang sederhana. Review permainan yang ketujuh adalah Pawn Tutor atau kolam pembimbing, yang mana permainan ini telah memperkenalkan pemrograman berbasis teks. Tingkatan level pada permainan ini mencapai 10 level, yang mana pada setiap level akan berganti-ganti antara blok dan JavaScript aktual dalam editor teks. Cara bermain Pawn Tutor pada level 1 ini dengan menggunakan tombol cannon untuk menembak target. Hasil bermain pada level 1 ini yaitu dengan parameter pertama atau parameter sudut sebesar 90 derajat dan parameter kedua atau parameter jarak sebesar 40 derajat. Langkah yang dilakukan dalam bermain level 2 ini hampir sama dengan level 1. Perbedaannya hanya pada penulisan JavaScript aktual dalam editor teks. Review permainan yang ke-8 adalah Pawn atau kolam, yang mana permainan ini yaitu bagian akhir untuk memprogram menggunakan blok atau JavaScript. Pada permainan ini sudah tidak terdapat tingkatan level, karena permainan ini telah mencapai kategori sulit. Selain itu, pada permainan ini dapat memilih program antara menggunakan blok atau JavaScript editor teks. Pada permainan ini, saya mencontohkan pemrograman menggunakan blok yang telah saya dapat dari YouTube, yaitu dengan nama channel Pavel Sedivi yang memberikan tutorial membuat game Pawn yang berhasil. Setelah bermain Blockly, apakah kalian menemukan kelebihan dan kekurangan dari permainan ini? Iya, tentu saja menemukan kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari permainan ini yaitu yang pertama, permainan Blockly ini dapat dimainkan di PC atau laptop dan di smartphone. Jadi, apabila ingin bermain Blockly tetapi tidak mempunyai laptop, maka dapat dimainkan dengan smartphone. Yang kedua, permainan Blockly menyediakan pilihan bahasa yang dapat digunakan. Jadi, ketika akan bermain, pengguna dapat memilih bahasa sesuai keinginan. Yang ketiga, permainan Blockly bersifat open source, yang mana pengguna dapat mengakses permainan ini secara gratis dengan hanya mengunjungi situs blockly.games di Google. Yang keempat,
Dengan adanya permainan Blockly ini, dapat mempelajari sekaligus memahami dasar-dasar bahasa pemrograman sebagai bekal programmer masa depan. Yang kelima, untuk memulai permainan ini, disajikan contoh petunjuk memainkannya. Jadi, pengguna dapat dengan mudah mengetahui bagaimana cara memainkan permainannya. Yang keenam, apabila mencapai finish semua permainannya, pengguna dapat memainkannya kembali dengan cara mengklik clear data. Dengan demikian, setting pada permainan ini yang lalu akan hilang dan kembali ke pengaturan awal. Selanjutnya, kekurangan dari permainan Blockly, yaitu yang pertama, semakin naik level, maka tingkat kesulitan akan semakin tinggi. Hal tersebut membutuhkan konsentrasi penuh dalam memainkannya. Yang kedua, apabila permainan Blockly ini digunakan pada smartphone, maka tampilan permainan ini tidak dapat di-zoom. Berbeda dengan menggunakan PC atau laptop yang dapat di-zoom dengan mengatur sesuai keinginan. Yang ketiga, ketika mencapai permainan terakhir, sudah tidak ditampilkan petunjuk atau bantuan cara memainkan, karena pengguna telah dibiarkan untuk mencari sendiri jalan keluarnya. Yang keempat, proyek dalam permainan yang telah selesai tidak dapat diunduh. Hanya saja, proyek tersebut tersimpan pada level permainan yang telah dimainkan. Itulah tadi beberapa review permainan Blockly yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.